Oke, selamat datang di channel saya. Saya Devan. Sekali bisa berbagi di channel ini. Di channel ini teman-teman akan selalu mendapatkan ide-ide terkait bagaimana memaksimalkan potensi diri, bagaimana kita mengelola bisnis dengan baik, dan juga bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup. Dan hari ini saya akan berbagi sebuah ide begitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai memikirkannya, yaitu 3 sumber income yang bisa kita gali dan kita bangun mulai sekarang untuk bisa mempunyai keuangan yang bisa diandalkan dalam segala musim. Ini topik kita. Nah, mari kita mulai ya. Jadi, setelah pandemi Covid ini merambak di seluruh dunia dan kita juga merasakan imbasnya hingga hari ini, dan tentunya ini merubah semua perilaku manusia di muka bumi. Dan perilaku-perilaku ini otomatis merubah perilaku yang kita amati sebagai pelaku usaha, yaitu perilaku dari market. Dan perilaku market yang berubah mempengaruhi banyak bisnis pangan, akhirnya tidak bisa sustain, dan otomatis para pengusaha-pengusaha tersebut alami yang namanya kerugian. Namun di segmen ini saya tidak akan menceritakan bagaimana kita mengelola kerugiannya, tapi bagaimana para pengusaha dan entrepreneur mulai memikirkan kembali bagaimana saya sebagai seorang entrepreneur bisa menggali sumber income yang lain, yang ada pergantian musim yang seperti ini, saya tetap bisa memiliki sumber income yang bisa saya andalkan. Dan selama saya pelajari, ada 3 nih, yang sebetulnya kalau kita bangun di saat yang tepat, begitu, kita mulai akan kelihatan apa yang istilahnya hasilnya, dan kita bisa menikmati mungkin di saat yang seperti ini, begitu ya. Nah, apa itu 3 sumber income yang sebetulnya bisa kita gali? Menurut saya, sekali lagi, ini ide dari saya teman-teman, harus mempertimbangkan ulang. Ini disclaimer yang perlu teman-teman yang mengalami kondisi di lapangan yang tahu apakah. Yang pertama, ide pertama adalah menggeluti profesi yang jadi sebetulnya ide ini datang dari saya sendiri ketika saya mulai menjalankan bisnis selama sekian tahun. Saya tidak sempat saya sempat berprofesi profesional ya sebagai seorang banker, satu bank bank asing gitu ya, dan hanya bertahan 6 bulan, lalu setelah itu saya sudah mulai journey sebagai entrepreneur dan sampai hari ini. Dan setelah sekian tahun jatuh bangun di dunia bisnis, mencoba berbagai macam jenis bisnis yang ada di kepala saya yang bisa saya kerjakan, lalu mulai muncul sebuah pemikiran, iya ya, bagaimana seandainya saya mampu menggeluti sebuah yang bisa dibayar mahal, yang bisa saya gali potensi saya, dan ya tetap saya berbisnis, saya mempunyai waktu lebih, akhirnya, dan saya tetap mempunyai baru yang bisa saya dapatkan income daripadanya. Akan lebih baik ini menjadi income yang bisa dibayar mahal. Nah, apa sebetulnya idenya? Bagaimana seorang entrepreneur itu bisa memulai ide-ide di luar dirinya ketika dia sudah mulai mapan gitu ya. Ya sebetulnya ada pilihan juga sih, dia bisa bikin bisnis lain, tapi itu nanti yang di kedua. Nah, tapi ini pilihan pertama yang
seandainya ada di dalam diri teman-teman sebagai pengusaha dan ada potensi yang bisa disalurkan dan bisa dikembangkan. Yang pertama, yang mungkin bisa jadi ide untuk teman-teman membangun ini yaitu profesi misalnya nih yang marak adalah menjadi seorang financial planner. Ini sebetulnya profesi yang menjanjikan di abad 21. Dan ini ide yang sebetulnya teman-teman bisa mulai memikirkannya. Iya ya. Ini bukan sebagai satu-satunya income yang utama begitu ya. Tapi seandainya teman-teman mempunyai kualifikasinya dan bisa mempunyai waktu, bisa mulai memikirkannya sebagai skill atau keahlian yang teman-teman entrepreneur miliki sebagai seorang financial planner. Atau seperti saya menekuni sebagai coach gitu ya. Seorang coach yang menyukai bidang itu, ini bisa menghasilkan jumlah uang yang cukup oke gitu ya. Atau juga bisa menjadi seorang YouTuber. Ini sebuah opsi yang ada. Teman-teman bisa mulai menggali sebetulnya apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada dalam diri teman-teman sebagai potensi yang dulu terkubur, tapi dengan adanya tayangan hari ini teman-teman melihat dan adanya, oh iya ya ini sumber income yang luar biasa yang sebetulnya kita miliki, yang katakanlah nih tidak perlu modal, tidak perlu membangun bisnis mulai dari nol. Ini membangun keahlian nih di dalam diri. Ini bisa mulai nih dipikirkan. Termasuk nih yang marak menjadi content creator atau menjadi digital marketer, keahlian memarketingkan secara digital. Ya, sambil memarketingkan barangnya sendiri, bisa juga membuka jasa dan menerima teman-teman yang butuh jasa digital marketing. Dan kebetulan ya Anda sendiri yang bisa mengerjakannya dan ini menjadi satu nilai plus. Seringkali ya, ketika saya bertemu dengan teman-teman saya yang entrepreneur juga yang ya sudah mapan, sudah baik, sudah oke, kemudian dihadapkan dengan pandemi, bingung, lalu harus mulai masuk ke dunia digital dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Alih-alih tidak mau belajar, tapi mulai memikir, oke, saya bayar orang aja deh, saya bayar orang aja untuk mendigitalkan bisnis saya. Tapi di saat yang bersamaan, dia nggak siap dengan perubahan itu dan dia berpikir apakah ini akan menghasilkan. Dia takut untuk menimbang ini berhasil enggak, saya harus keluar uang, tapi belum tentu berhasil. Bagaimana bila kondisinya seperti itu? Jadi dalam sebuah percakapan saya menanyakan kepada teman saya ini, kamu sebagai seorang entrepreneur, kalau nggak mau belajar, lalu mau apa? Saya bertanya seperti itu kepada dia. Kalau kamu nggak belajar, sebetulnya apa yang kamu mau? Kamu hanya cuma mau ongkang kaki, menerima uang setiap bulan, dan begitu saja? Atau bagaimana? Ini pertanyaan yang sangat penting, teman-teman. Bila teman-teman titik hari ini menikmati hasil dari bisnisnya, dan ya oke lah, semua serba tercukupi, semua serba oke. Lalu hanya mengharapkan hasil dari bisnis itu dan tidak mau belajar. Sebetulnya apa yang mau kita kerjakan? Apa sebetulnya yang mau kita kembangkan? Kalau pengusaha atau entrepreneur tidak mau belajar, sebetulnya dia sudah stop. Dan akan ada waktunya ketika perilaku market berubah, ketika bisnis menjadi sepi, dengan segala isu yang terjadi, kita tidak siap dan akhirnya dengan penuh penyesalan kita tidak siap menerima keadaan tersebut dan menutup bisnis kita. Hal itu bukan yang kita inginkan. Jadi, selagi ada kesempatan, coba deh pikirkan ide yang pertama ini. Menggeluti sebuah profesi yang bisa dibayar mahal meskipun teman-teman saat ini menjadi seorang. Dan yang kedua nih, membangun atau membeli bisnis
yang tersistemisasi. Ini biasanya sudah umum para entrepreneur itu ngerti bahwa untuk menambah kaya, dia harus beli bisnis. Bisa buka cabang lah, dari bisnis yang awalnya disistemisasi, lalu dibuka cabang. Jadi dia membangun bisnisnya dan membuat sistem terhadap bisnisnya supaya bisa diduplikasi kepada bisnis yang baru, di cabang yang baru, di lokasi yang baru, dan ini terjalin tetap terintegrasi dengan bisnisnya yang lama. Ini bagus. Jadi seandainya bisnis yang tetap bisa berjalan dan dia tetap bisa cabang dengan kondisi di segala pandemi, di segala musim, ini sangat bagus. Tapi ada juga yang mungkin dari bisnisnya ini sudah sangat baik dan sangat makmur, sudah sangat oke, namun tidak kepikiran nih untuk membuat sistem sendiri. Lebih baik saya menginvestasikan dan membuka bisnis yang lain yang sudah tersistemisasi, sudah ada franchise-nya, itu boleh. Itu juga baik gitu ya. Dan kalau sebetulnya ide gampangnya begini. Ide gampangnya ini kan bikin bisnis tambahan atau yang lain yang sistemnya mudah untuk dikerjakan. Yang sebetulnya tidak perlu manajemen yang terlalu rumit, asal bisa jalan dan tetap bisa dikelola sendiri. Ini bisa. Sebagai contoh, bikin rental. Rental bukan rental, maksudnya rental space gitu ya. Yang punya lahan yang bisa disewakan. Sewakan menjadi tempat kecil-kecil untuk stand makanan, stand kuliner. Ini mungkin bisa. Bikin seperti kos-kosan. Ini juga sama. Ini bisnis yang maintenance-nya itu bisa terkelola meskipun tidak membutuhkan banyak orang atau banyak effort. Dengan adanya manajemen yang sederhana, ini bisa terkelola. Kos-kosan. Atau bisa juga berinvestasi pada bisnis yang seperti Alfamart atau Indomart. Kebetulan mungkin teman-teman punya tempat strategis. Ini Alfamart atau Indomart ini sudah kelihatan banget bahwa pasti dibutuhkan orang gitu ya. Pasti dibutuhkan orang, bahkan di kala pandemi ini masih survive, masih banyak yang tetap jalan gitu ya. Ini bisa dilakukan. Karena ini kan bisnis yang grocery store. Jadi orang yang tiap hari akan butuh itu barang-barang yang ada di dalam toko itu. Ini bisa diduplikasi. Jadi membangun atau membeli bisnis yang sudah tersistemisasi. Tapi yang paling penting begini. Ketika menjalankan opsi yang kedua, seorang entrepreneur itu tetap mengambil diri, memberi peran untuk mengontrol teman-teman. Jadi tidak ada bisnis yang bisa dibiarkan begitu saja tanpa dikontrol, yang kita harap itu berjalan seperti apa yang kita mau. Dan kita mesti paham itu. Jadi apapun jenis usaha kita mesti rela memberikan waktu porsi meskipun sedikit dalam koridor untuk mengelit, memimpin semuanya. Dan ini penting. Oke, kita perlu punya yang namanya manajer, kita perlu punya yang namanya staff atau karyawan yang membantu, yang mengelola semuanya. Tapi kita mesti paham bahwa tugas memimpin apapun jenis bisnisnya itu tugas seorang entrepreneur. Dan itu menjadi faktor yang membedakan antara bisnis satu dan bisnis yang lain berhasil atau tidak. Karena Nah, yang ketiga nih,
Apa nih menggali sumber income yang ketiga? Menggali sumber income yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah berinvestasi pada aset. Apa itu aset? Itu teman-teman para entrepreneur itu sudah banyak yang teman bisa investasi pada properti, bisa pada saham, yang mana teman-teman mendapatkan keuntungan ataupun profit dari aktivitas dari bisnis yang teman-teman tanamkan sahamnya. Dapatkan dividen kah? Atau kalau teman-teman berinvestasi dalam jangka panjang, ada selisihnya dari nilai sahamnya yang ingin dijual atau dibeli, ini bisa menjadi salah satu sumber income yang bisa diandalkan sebetulnya dalam segala musim. Termasuk berinvestasi pada properti di kondisi ataupun di market-market tertentu yang mungkin kalau di saat pandemi ini ada market-market tertentu yang bisa dibilang laris gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita ngomong berinvestasi itu kan kita ngomong sesuatu yang jangka panjang supaya kita tidak mengalami penurunan harta karena adanya inflasi. Jadi kita mulai memikirkannya sebagai satu kesatuan sebetulnya. 3 sumber ini, coba bayangkan seandainya teman-teman mempunyai 3 sumber ini. 3 sumber penghasilan yang bisa saling membackup di saat bersamaan. Bagaimana? Bagaimana seandainya 3 sumber ini terjadi, sudah Anda miliki justru saat pandemi seperti ini. Dan ternyata ketika yang satu tidak jalan, yang satunya nutup. Yang satunya nggak jalan, satunya nutupin lagi. Atau akan jauh lebih baik kalau ketiga-tiganya jalan semua. Jadi, mulai sekarang nih, di level manapun teman-teman berada, di kondisi manapun teman-teman sebagai entrepreneur sedang membangun bisnis, teman-teman selalu bisa mulai memikirkan hal-hal ke depan tentang 3 sumber income ini dan mulai dibangun. Mulai dibangun sampai nanti suatu titik nanti teman-teman bisa mendapatkan yang namanya manfaat di membangun ketiga. Semoga bermanfaat sharing saya siang ini. Senang sekali bisa sharing dan sampai ketemu di segmen saya yang lain. Salam.